Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 12 ekonomi 4, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait kerjasama ekonomi internasional. Tapi sebelum itu, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dini Rahma Putriani dari kelas 12H. Saya Ilham Rudawi dari kelas 12I. Saya Muhammad Rifki dari kelas 12I. Saya Adanya Nurfatana dari kelas 12I. Saya Alfito Deloka dari kelas 12I. Nah, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan terkait dua organisasi yang mana menjalin kerjasama dengan negara Indonesia. Yang pertama itu ada United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Nah, untuk organisasi ini kebetulan akan dibahas oleh saya, Ilham Rudawi, dan juga salah satu anggota kita yang tidak bisa hadir karena tidak sekolah dikarenakan izin, yaitu Raisya Asfia kelas 12K. Mari kita langsung saja bahas pada video berikutnya. Nah teman-teman, yang pertama kita akan bahas satu organisasi terlebih dahulu, yaitu United Nations Industrial Development Organization atau yang kita kenal dengan UNIDO. Dapat dilihat di sini terdapat logo UNIDO dengan berwarna biru dan latar belakang putih, dan di sebelah kanannya terdapat peta atau globe yang mana ini merupakan negara-negara yang merupakan anggota dengan bergabung bersama UNIDO. Markas besar UNIDO terletak di Wina, Austria. Nah, jadi apa sih UNIDO itu? Jadi organisasi pembangunan industri yang mana perserikatan bangsa-bangsa yang didirikan pada tanggal 17 November tahun 1966. Merupakan sebuah badan khusus PBB yang didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mempercepat perkembangan industrial di negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia, serta negara-negara yang sedang dalam transisi ekonomi, serta untuk mempromosikan kerjasama industrial internasional. Jadi siapa sih kepala dari UNIDO ini? Nah, berdasarkan data yang kami peroleh dari berbagai sumber, diketahui bahwa Direktur Jenderal dari UNIDO ini adalah Gerd Muller. Per Januari 2022, jumlah negara yang menjadi anggota di United Nations Industrial Development Organization atau yang kita kenal dengan UNIDO ialah berjumlah 193 negara. Berikutnya tidak lupa juga kita sampaikan terkait informasi bentuk kerjasama yang terdapat pada organisasi United Nations Industrial Development Organization atau UNIDO. Berdasarkan hasil analisis kami pada materi yang telah dipelajari sebelumnya, ternyata bentuk kerjasama yang terdapat pada UNIDO di bidang kerjasama ekonomi internasional ialah pada jenis multilateral. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kerjasama ekonomi internasional multilateral itu? Ternyata kerjasama jenis ini merupakan kerjasama yang terjalin antara satu negara dengan negara lain yang mana lebih dari dua negara. Artinya bisa saja terdapat suatu organisasi yang mana di dalamnya itu terdapat 5 anggota atau 5 negara. Intinya lebih dari 2 negara dan bisa berada di kawasan yang berbeda-beda. Berikutnya ada manfaat dari Indonesia ketika bergabung dengan UNIDO. Nah, apa aja itu manfaat-manfaat yang akan diperoleh oleh Indonesia ketika bergabung dengan UNIDO ini? Akan disampaikan langsung oleh Ilham. Yang pertama, memfokuskan dan membantu percepatan serta pengembangan agroindustri. Yang kedua, menjadi model bagi negara-negara yang sedang berkembang dan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan industri negara-negara melalui kerangka kerja yang saling menguntungkan. Yang ketiga, meningkatkan akses pasar dan kapasitas perdagangan industri seperti UMKM dan sejenisnya. Yang keempat, mengurangi kemiskinan dengan langkah yang sesuai pada kaidah pembangunan melalui industri manufaktur. Yang terakhir, mencapai kesejahteraan masyarakat tanpa menghasilkan dampak negatif. Mungkin cukup sekian terkait organisasi yang pertama, yaitu United Nations Industrial Development Organization. Meliputi markas besar, kapan didirikannya, bentuk kerjasama yang terdapat di dalamnya, dan manfaat untuk Indonesia. Sekian dari kami terkait organisasi yang pertama. Berikutnya akan ada pembahasan organisasi yang kedua, yaitu ASEAN, yang akan disampaikan oleh Adelia.
Alvito, dan juga Muhammad Rifki. Mari kita simak di video berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang ASEAN, di mana ASEAN ini adalah lembaga dari negara-negara Asia Tenggara. ASEAN menurut kepanjangannya adalah Association of Southeast Asian Nations. ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang anggotanya terdiri dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Didirikan pada 8 Agustus 1967 oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. ASEAN bertujuan untuk menciptakan kawasan yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Berikut ada anggota-anggota negara ASEAN. Yang pertama, Indonesia pada 8 Agustus 1967, dan Malaysia juga sama, Singapura, Thailand, dan Filipina. Selanjutnya nomor 6, yang dimana anggotanya ada Brunei Darussalam yang baru bergabung pada tanggal 7 Januari 1984 dan disusul oleh Vietnam pada tanggal 29 sampai 30 Juli tahun 1995. Dan selanjutnya Laos pada tanggal 30 Juli 1997. Dan selanjutnya Myanmar 30 Juli 1997. Disusul oleh Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Dan yang terakhir yang baru-baru ini bergabung ada negara Timor Leste pada tanggal 11 November 2022. Selanjutnya ada bentuk kerjasama, yaitu ASEAN termasuk dalam kerjasama regional. Regional adalah bentuk kerjasama ekonomi yang melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan tertentu. Kemudian, manfaat bergabung ASEAN untuk Indonesia adalah 1. Terjaminnya integritas wilayah dan kedaulatan NKRI. Yang kedua, ekonomi, terjadinya hubungan perdagangan ekspor dan impor antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya. Yang ketiga, mendapatkan modal atau dana investasi dari negara-negara lain yang menggunakan dana pembangunan. Oke, yang selanjutnya manfaat bergabung ASEAN untuk Indonesia yaitu berkurangnya potensi ancaman dan kejahatan lintas negara, baik dalam bentuk tradisional maupun non-tradisional. Selanjutnya adalah terciptanya situasi kawasan yang lebih kondusif untuk mengonsentrasikan sumber dananya guna peningkatan pembangunan nasional. Dengan demikian, manfaat kerjasama ASEAN bagi bangsa Indonesia adalah meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi, budaya, pendidikan, dan menjamin wilayah dan kedaulatan NKRI. Selain itu, markas besar dari organisasi ASEAN ini terdapat di Jakarta, Indonesia, dan di Thailand, Bangkok. Sekian presentasi dari kami terkait organisasi dunia yang mana diikuti oleh Indonesia, meliputi UNIDO dan juga ASEAN. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 3, 12, ekonomi 4 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.